Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita bersuka cita, kita boleh kembali mempermuliakan Tuhan. Dan saat ini mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita tinggal di dunia yang terus berputar. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Apakah keadaan dunia ini akan semakin baik atau keadaan dunia ini akan semakin memburuk? Tetapi yang pasti, apapun keadaan dunia ini kita hadapi, apapun yang namanya keadaan yang ada dalam dunia ini, yang namanya kehidupan itu harus tetap berjalan, tapi bukan asal jalan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita tidak mau, Allah tidak ingin kita menjalani hidup itu asal, dengan asal-asalan. Tetapi Tuhan mau saudara-saudara kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Dan nasihat Tuhan yang diberikan kepada kita pagi hari ini adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, berjaga-jaga itu sesuatu yang mudah ya, untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dimengerti, apalagi untuk dilakukan. Dan sering kasih Tuhan, apa saja hal-hal yang praktis, hal-hal yang patut untuk kita lakukan agar kita saudara-saudara dapat berjaga-jaga. Yang pertama adalah ada dalam ayat yang ke-34 bagian A. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjaga diri kita. Tuhan mau kita menjaga perkataan kita. Tuhan mau kita menjaga perilaku dan perbuatan kita. Tetapi yang terutama adalah menjaga hati kita, agar hati kita tetap kudus, hidup kita tetap kudus, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjauhkan diri kita dari kepentingan duniawi. Dalam ayat yang 34 bagian B, di sana saudara-saudara disebut, digambarkan sebagai pesta pora. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, apakah berarti salah? Apakah berarti kita dilarang untuk menghadiri pesta ulang tahun dari teman-teman kita,
dari saudara kita, dari keluarga kita. Apakah itu berarti kita dilarang untuk menghadiri pesta pernikahan? Tentunya tidak, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi akan salah kalau dalam hidup kita ini kita terlalu sibuk memikirkan acara-acara pesta pora yang berkaitan dengan pesta pura, sehingga kita melupakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang salah adalah saudara-saudara ketika kita hanya memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan pikiran kita, menyenangkan kehidupan kita, hingga kita lupa akan Tuhan. Itulah yang disebut saudara. Dan konteks berjaga-jaga pada dalam ayat-ayat yang kita baca adalah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga sering kasih Tuhan, jangan kita sibuk dengan hal-hal dengan pikiran-pikiran yang duniawi, yang bersifat sementara, dan justru melupakan tentang hal-hal surgawi yang kekal. Bekerja tidak dilarang, saudara. Bekerja tidak dilarang, beraktivitas tidak dilarang. Tetapi jangan sampai itu membuat kita lupa bahwa ada yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang bernilai kekal. Yang berikutnya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga di dalam ayat yang ke-34 bagian C, di sana dikatakan siap sedia. Saudara yang kasih Tuhan, supaya hari Tuhan itu tidak jatuh secara tiba-tiba, kita harus siap sedia. Bukan berarti kita harus menjual semua harta kekayaan yang kita miliki. Bukan berarti kita harus menjual semua aset-aset yang bersifat sementara itu. Dan berikutnya, kita tinggal dan kita menunggu 24 jam di gereja. Tetapi saudara-saudara yang kasih siap sedia, itu lebih pada persiapan rohani kita. Persiapan rohani kita. Mempersiapkan batiniah kita. Sehingga saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya hal-hal yang jasmani yang menonjol dalam hidup kita, tetapi hal-hal yang rohani, pertumbuhan iman kita, kesetiaan kita, kasih kita, ketaatan kita akan juga terus bertumbuh. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam ayat yang ke-36. Di sana dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga, saudara-saudara, bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur secara lahiriah, tidak tidur fisik kita, tetapi berjaga-jaga di sini, saudara-saudara, dengan berdoa. Jadi bukan hanya saling tolong-menolong, bukan hanya saling memperhatikan, tetapi diisi juga dengan berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menguatkan kita untuk bertahan sampai pada akhirnya, sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara yang kasih Tuhan,
Biarlah hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini membawa kita untuk semakin dekat, mempersiapkan untuk hari esok apa yang akan terjadi. Kita berjaga-jaga, kita berdoa, membangun hubungan yang semakin baik, semakin manis, semakin indah di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas dinyatakan dalam kehidupan kita, hingga kita tetap kuat sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.